Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Novelia Rahmadanti, NPM 190120121021. Saya mahasiswi jurusan Manajemen angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah Aplikasi Manajemen Terpadu. Dosen pengampu saya yakni Bu Desi Martina Rosyanti, SEMM. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan aplikasi Odoo yang digunakan untuk rekrutmen pegawai. Baik, di sini saya akan menjelaskan langkah awal, yaitu kita bisa menggunakan aplikasi Odoo dengan mengetik atau mencarinya di Google dengan cara mengetik Odoo. Kemudian akan muncul menu seperti di tampilan ini. Kemudian kita pilih rekrutmen. Nah, setelah rekrutmen, maka akan ada tampilan seperti ini. Kita klik yang menu try it free. Kemudian kita akan mengisikan biodata atau informasi-informasi mengenai diri kita yang dibutuhkan oleh aplikasi Odoo ini. Di sini saya menyontohkan dengan menggunakan nama saya, yakni Nadia Novelia Rahmadanti. Kemudian saya memasukkan email saya dan PT. Di sini saya menggunakan PT Bulan Sabit dan saya selaku General Manager. Kemudian di sini ada berapa kriteria banyaknya pegawai yang dibutuhkan oleh perusahaan. Di sini saya memilih 20 hingga 50 karyawan. Kemudian di sini ketika sudah mengisi informasi tersebut, kita dapat melanjutkan dengan mengeklik tombol Start Now. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini, yaitu Welcome to Odoo. Kemudian setelah kita masuk di halaman Odoo, di sini kita akan menemukan beberapa menu, diantaranya yaitu ada Discuss, Calendar, Employees, Recruitment, Apps, dan Setting. Namun di sini kita akan menggunakan menu rekrutmen karena di sini kita menggunakan Odoo untuk perekrutan karyawan atau pegawai. Kemudian akan muncul tampilan seperti di depan ini. Kemudian kita klik create. Setelah itu akan muncul tampilan seperti di layar, yaitu create a job position. Di sini saya membutuhkan beberapa job posisi untuk perusahaan cabang dan saya selaku general manager membutuhkan 4 posisi. Yang pertama yaitu staff produksi. Di sini di job position kita isikan staff produksi. Kemudian pada application email kita memasukkan email yang digunakan untuk rekrutmen. Kemudian create. Setelah itu, di sini saya juga membutuhkan posisi digital marketing. Dan di job position kedua kita isi digital marketing, kemudian application email sama seperti yang pertama tadi, yaitu kita masukkan email. Di sini saya menggunakan digital marketing, kemudian kita klik create. Kemudian di sini ada posisi yang ketiga yaitu HR staff. Langkah-langkahnya sama, kita isikan application email kemudian create, dan yang terakhir saya membutuhkan finance admin. Kemudian langkah selanjutnya kita application email kemudian create. Setelah semuanya sudah kita input mengenai job position, selanjutnya akan muncul tampilan seperti di layar,
ada staf produksi, digital marketing, finance admin, HR staff. Kemudian langkah selanjutnya yaitu jangan lupa untuk menyalin link Odoo yang telah dibuat. Di sini saya membuat contoh telah menyalin link. Setelah itu kita klik untuk memastikan apakah sudah benar kita membuat position tadi. Kemudian kita pilih job position yang staff produksi, kemudian create. Nah, di sini kita dapat memasukkan nama, misalnya yaitu di sini saya menyontohkan menggunakan nama Wahyu Bimantoro. Kemudian di sini terdapat beberapa informasi yang dibutuhkan seperti email, phone, mobile, degree, apply job, dan departemen. Di sini setelah mengisikan nama, kemudian email dan lain sebagainya di teks ini kita pilih atau bisa membuat sendiri. Di sini saya membuat sendiri yaitu dengan menggunakan create yaitu staff. Kemudian recruiter boleh nama sendiri, boleh general manager. Di sini saya menggunakan general manager karena di sini posisinya saya sebagai general manager. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini yaitu create recruiter. Di sini untuk nama diisi general manager, kemudian email address general manager kita masukkan, kemudian mobile phone, kemudian kita save. Untuk langkah selanjutnya jangan lupa pada search kita bisa memilih di mana nantinya kita akan meng-share informasi tersebut. Di sini saya menggunakan Facebook. Untuk salary terserah, menyesuaikan dengan posisi atau jabatannya. Kemudian jangan lupa pada application summary-nya kita isi dengan kriteria yang kita butuhkan dalam pengrekrutan ini. Seperti di sini saya memiliki contoh, yaitu yang pertama memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun, usia kurang dari 50 tahun, bersedia ditempatkan pada area cabang yang dipimpin selama 5 tahun, kemudian dapat membuat strategi pemasaran dan pembelian perusahaan cabang. Apabila sudah, kita bisa mengeklik save. Setelah kita mengeklik save, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian untuk yang kedua pada job position digital marketing, caranya juga sama seperti pada job position staff produksi. Di sini klik new application, kemudian create. Di sini saya mengambil contoh nama Ayudia Rosalinda, kemudian kita isikan keterangan-keterangan yang dibutuhkan oleh Odoo seperti email, phone, mobile, degree, applied job, departemen. Ini langkah-langkahnya sama seperti pada staff produksi. Kemudian untuk teksnya kita pilih sales karena di sini digital marketing itu untuk penjualan atau promosi kan. Kemudian recruiter itu general manager tetap. Kemudian search-nya di sini saya ganti di Twitter. Untuk expect salary-nya atau gajinya kita menyesuaikan dengan job posisi. Kemudian pada application summary-nya kita isikan kualifikasi untuk penerimaan atau rekrutmen karyawan. Apabila sudah, maka kita klik save, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Untuk job position finance admin dan HR staff memang tidak saya terangkan karena caranya sama seperti staff produksi dan digital marketing. Kemudian di sini setelah diisi semua, saya memberikan contoh untuk mengeklik staff produksi pada
New application kita klik. Kemudian akan muncul seperti ini. Apabila kita menjadwalkan untuk interview, kita bisa mengeklik interview, kemudian di sini akan muncul tampilan seperti ini. Kita bisa mengisikan subjek atau application name, kemudian email dan lain sebagainya. Kemudian kita klik add. Nah, di sini saya menyontohkan tadi untuk staf produksi yaitu Wahyu Bimantoro. Kemudian kita masukkan email, kemudian kita add. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Setelah itu, kita klik schedule an activity, maka akan muncul tampilan seperti ini. Di sini ada bagian activity type, summary, due date, dan assign to. Kemudian di sini kita bisa mengisikan sesuai dengan informasi yang kita dapatkan. Nah, maka akan muncul seperti ini. Setelah itu kita pilih sebelumnya kita klik pada Wahyu Bimantoro di titik-titik 3 itu, kemudian kita pilih schedule interview, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Untuk selanjutnya yaitu ketika kita sudah mengeklik schedule interview, maka keluar tampilan seperti ini yaitu new event. Di sini meeting subjeknya kita isi namanya yaitu sesuai dengan job position yang dilamar. Di sini saya menyontohkan Wahyu Bimantoro yang melamar pada bagian staf produksi. Kemudian create. Nah, di sini kita bisa mengatur jadwal interview untuk pelamar. Di sini saya menggunakan tanggal 18. Mohon maaf, di sini saya menggunakan tanggal 24. Kemudian untuk jamnya kita bisa atur. Di sini saya menggunakan jam 10 pagi. Setelah itu akan muncul seperti ini. Nah, ini kita klik save. Maka sudah selesai untuk penjadwalan interview pada staf produksi. Begitulah caranya menggunakan aplikasi Odoo untuk perekrutan karyawan. Ini menurut saya aplikasinya sangat mudah digunakan dan sangat mudah dipahami, sangat mudah dimengerti. Untuk itu bisa dicoba menggunakan aplikasi Odoo dalam perekrutan karyawan. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan konsep pemasaran yang akan saya terapkan di kantor cabang, yang dimana saya selaku general manager dapat menarik konsumen. Yang pertama yaitu ada citra perusahaan. Di sini, citra adalah salah satu aset terpenting dari perusahaan atau organisasi. Citra yang baik merupakan perangkat yang kuat bukan hanya untuk menarik konsumen, untuk memilih produk atau perusahaan jasa, melainkan juga memperbaiki kepuasan konsumen terhadap perusahaan. Membangun citra perusahaan yang baik adalah langkah awal menuju pelayanan pelanggan yang lebih baik dan menghadirkan pengalaman terbaik untuk karyawan sekalian. Dengan menjaga citra perusahaan, maka akan terbentuknya kepercayaan dengan pelanggan dan menjadikan perusahaan sebagai pilihan pertama para talenta terbaik untuk bekerja. Kemudian yang kedua,
Ada pelayanan dan kualitas makanan yang baik. Di sini, pelayanan dan kualitas makanan yang baik adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Dalam bidang usaha makanan dan minuman ini atau F&B, produk cenderung tertuju pada makanan dan minuman sebagai produk utama yang disajikan kepada konsumen. Setiap kegiatan atau manfaat yang ditawarkan oleh suatu pihak pada pihak lain pada dasarnya tidak berwujud dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu. Kemudian ada budaya. Di sini kegiatan pemasaran tidak terlepas dari bagian budaya manusia. Pemasar menggunakan budaya sebagai dasar analisis konsumen dan keputusan strategi perusahaan. Karena budaya menjadi landasan manusia dalam bertindak, bersikap, dan bertingkah laku dalam masyarakat. Budaya agar dipertimbangkan oleh masyarakatnya mempunyai karakteristik budaya, keyakinan atau belief, nilai-nilai budaya atau value, atau juga prakteknya harus bisa disampaikan dan diterima oleh sejumlah kelompok yang signifikan, sehingga budaya dipandang menjadi kebiasaan kelompok yang terkait langsung dengan anggota masyarakat yang lain, karena setiap negara dan tempat memiliki budaya yang berbeda-beda. Kemudian yang terakhir, yaitu yang keempat, ada periklanan dan brosur. Di sini periklanan yaitu melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp yang sangat berpengaruh dalam pemasaran. Apalagi di era globalisasi ini yang cenderung ke elektronik atau teknologi yang semakin maju dengan seiring perkembangan zaman. Selain itu, brosur masih relevan juga dan penting yang bisa digunakan karena keberadaan brosur di sini yaitu tidak bisa dipandang sebelah mata, terutama mengingat materi promosi adalah inti dari sebuah penjualan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan bagaimana siklus pembelian yang saya terapkan pada kantor cabang yang saya pimpin selaku General Manager. Di sini siklus pembelian yang saya terapkan di kantor cabang yaitu pengeluaran dan pemasukan kas. Di sini saya menggunakan Odoo karena menurut saya menggunakan Odoo ini sangat mudah digunakan dan dapat dibuat secara manual, yang nantinya akan otomatis masuk ke dalam email ke perusahaan yang kita tuju. Kinerja pembelian dan inventaris dengan aturan pengadaan tergantung pada tingkat persediaan, aturan logistik, pesanan penjualan, perkiraan pesanan produksi, dan sebagainya. Kemudian di aplikasi Odoo ini kita bisa memilih metode pengisian yang berbeda di setiap produknya, tergantung pada produksi dan strategi pengiriman. Kemudian, pada aplikasi Odoo ini kita juga dapat mengimpor daftar harga dan referensi pemasok dengan mudah untuk membuat keputusan pembelian yang lebih cermat berdasarkan promosi, kuantitas, dan ketentuan kontrak khusus. Kemudian, kita juga bisa melacak ketersediaan produk dalam stok milik pemasok dan memeriksa status pesanan dari dalam aplikasi. Bahkan, kita juga dapat menentukan harga jual dari harga pemasok. Dan di aplikasi Odoo ini kita dapat meluncurkan tender pembelian, mengintegrasikan jawaban vendor dalam proses dan membandingkan proposisi. Kemudian bisa memilih penawaran terbaik dan mengirim pesanan pembelian dengan mudah. Kita juga bisa menggunakan pelaporan untuk menganalisis kualitas vendor setelahnya. Dan di sini kita dapat menggunakan perjanjian blanket order untuk membeli barang dari pemasok dengan harga yang dinegosiasikan secara berulang selama jangka waktu tertentu.
Dan di sini, di aplikasi Odoo ini, kita bisa mendapatkan statistik akurat tentang kinerja pemasok melalui pelaporan yang fleksibel, seperti penundaan pengiriman, diskon yang dinegosiasikan tentang harga, jumlah yang dibeli, dan sebagainya. Kita juga mengintegrasikan pembelian dengan akuntansi analitik untuk menganalisis profitabilitas kontrak kita. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.